Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hatika dengan nomor mahasiswa 221080200080. Ingin menjelaskan tentang materi, metode, dan strategi berpikir kreatif. Yang pertama itu, yang materi saya itu yang pertama adalah yaitu creative thinking. Apa sih creative thinking itu? Creative thinking adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, unik, dan orisinal, serta melihat masalah atau situasi dari perspektif yang berbeda. Ini melibatkan pemikiran di luar kotak dan membuat hubungan yang tidak bisa antara konsep-konsep yang tampaknya tidak terkait. Materi berikutnya yaitu aspek-aspek creative thinking. Apa saja sih aspek-aspek creative thinking? Aspek-aspek creative thinking terdiri dari 6 aspek-aspek. Yang pertama itu ada orisinalitas. Apa sih orisinalitas? Orisinalitas menghasilkan ide-ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas mampu mengubah perspektif dan pendekatan terhadap suatu masalah. Yang ketiga itu ada imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi itu menggunakan imajinasi untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Yang keempat itu ada asosiasi. Asosiasi itu membuat hubungan baru antara ide-ide yang berbeda. Yang terakhir itu atau yang kelima ada problem solving. Problem solving menemukan solusi inovatif untuk masalah. Selanjutnya itu ada beberapa contoh penerapan creative thinking. Contoh-contoh penerapan creative thinking, yang pertama itu ada seni, bisnis, ilmu, dan ilmu pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada seni. Seni itu, contohnya itu kayak menciptakan lukisan, musik, atau karya sastra yang unik. Sedangkan bisnis, contohnya itu mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih inovatif. Yang ketiga itu ilmu pengetahuan. Contohnya itu merumuskan teori-teori baru atau menemukan solusi untuk masalah ilmiah. Dan yang terakhir itu ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu menemukan cara yang tidak biasa untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah-masalah sehari-hari. Selanjutnya itu ada aspek kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek kehidupan. Yang pertama itu ada pekerjaan, pendidikan, dan yang terakhir itu ada kehidupan pribadi. Yang pertama pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan? Yaitu membantu dalam inovasi produk, pengembangan strategi baru, dan pemecahan masalah yang kompleks. Yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan itu meningkatkan kemampuan belajar, memecahkan soal-soal yang menantang, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir itu kehidupan pribadi. Dalam kehidupan pribadi, memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri, mengatasi rintangan, dan menemukan cara-cara baru untuk menikmati hidup. Yang berikutnya itu pengembangan creative thinking. Di sini kita akan kembangkan creative thinking dengan cara yang pertama itu brainstorming. Brainstorming itu menghasilkan ide sebanyak mungkin tanpa melakukan penilaian awal. Yang kedua tuh mind mapping, membuat diagram visual untuk menghubungkan beberapa ide. Yang ketiga lateral thinking, mencari solusi yang konvensional dan tidak terpikirkan sebelumnya. Yang keempat tuh mengubah perspektif, mencoba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir tuh bereksperimen, mencoba hal-hal baru dan tidak takut gagal. Dengan mengembangkan creative thinking, kita dapat menjadi lebih inovatif, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan solusi yang unik dan efektif. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari creative thinking, kita sederhanakan saja, yaitu
kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang original, baru, dan berbeda, serta melihat masalah dari sudut pandang yang tidak konvensional. Lebih dari sekedar menghasilkan ide acak, creative thinking melibatkan proses aktif untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan, membuat koneksi yang tidak bisa antar konsep, dan menemukan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi. Creative thinking bukan hanya bakat bawaan, tetapi juga sebuah keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan dengan mempraktikkan teknik-teknik tertentu seperti brainstorming, mind mapping, dan lateral thinking, serta membiasakan diri untuk berpikir di luar kotak kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga kehidupan pribadi. Mungkin itu saja presentasi yang terkait dengan creative thinking, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.